sebetulnya kalau bukan penyelenggara itu sendiri, dan juga para calon yang memang berkontestasi dalam pilkada ini. Harus ada pendewasaan dalam berpolitik lah. Makanya pentingnya belajar politik dan ikut serta dalam dunia politik, setidaknya biar gak dibegoin. Betul sih. Dan tidak sembrono dalam mengambil tindakan. Luar biasa. Jadi apa pesan-kesannya nih pasca pilkada? Seru. Kita harus sambut euforia pilkada ini dengan riang gembira, Bang Faiz. Walaupun mungkin ya tadilah kenapa saya bilang riang gembira? Karena mungkin walaupun mungkin tadi tingkat partisipatif mungkin menurun ya, tapi kalau misalnya saya pribadi yang saya rasakan itu ketika kita memilih itu ada hal kebanggaan tersendiri. Saya bisa untuk berpartisipasi dan menyongsong calon yang saya pilih walaupun mungkin pada akhirnya kalah ataupun menang. Nah ini kan berbicara menang apa kalah nih? Nggak tahu menang atau kalah. Jagoan saya di Banten menang. Jagoan saya di Banten menang. Oh gitu. Iya. Kalah saya, Pak. Oh berarti kalah saya, Pak. Aduh. Oh saya tahu itu. Ampun. Emang lagi masanya ini beringin tumbang gitu. Waduh. Ini kan musim hujan, Pak. Musim hujan banyak badai, beringin banyak tumbang, pohon-pohon cemara banyak tumbang. Oke. Ya apalagi pohon-pohon yang baru tumbuh kan, waktu tiban. Bener. Pohon beringin aja gede itu tumbang kan, apalagi sekarang kan Garuda Perkasa lah yang lagi maju ini. Garuda Perkasa. Betul dari tingkatan pusat ke daerah juga ya. Betul. Tapi pada akhirnya Bang Faiz, cuma syukurnya Jakarta menyala, tetap menyala. Menyeruduk. Tapi tadi Bang Faiz, walaupun mungkin tadi kita pesan moral lah langsung ke teman-teman ya. Lagi-lagi ketika mungkin kita siapapun yang kita pilih dan siapapun itu pemenangnya dalam kontestasi pilkada, menang atau kalah itu hanya sebuah kontestasi. Setelahnya itulah yang mungkin harus kita pikirkan secara bersama-sama. Jangan karena memang calon yang kita usung terus pada akhirnya dia kalah, kita nggak ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. Betul, yang dipimpin oleh pemenang itu. Itu yang mungkin ke depan kita harus gaung-gaungkan di kalangan kaula muda, Bang Faiz. Betul. Jadi pasca kontestasi harus berkontemplasi. Betul. Kontemplasi. Bukan kontemplasi. Terus gimana? Bahasa yang enaknya apa ya? Konsolidasi. Betul. Konsolidasi kebangsaan yang itu yang harus kita perkuat ke depan. Menjaga dan merajut kembali persaudaraan. Betul. Menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita lihat ya, lagi-lagi kalau misalnya berbicara pilkada, mungkin kita nggak bisa lepas dengan pemerintah pusat gitu ya. Karena memang yang kita rasakan mungkin sampai berapa hari kerja presiden baru kita ya. Sekarang berapa hari? Berapa hari ya? Saya lupa ya. Ini hari apa ya? Ini hari Senin. Hari Senin. Ini hari Senin. Dari 20 Oktober ke 2 November. Udah sekitar mau 2 bulan. 2 bulanan ya. Ya kita lihat progres daripada presiden kita yang baru ini luar biasa lah ya. Luar biasa. Dengan program-program yang terus diluncurkannya, dengan inisiasi percepatan mungkin dari segi ekonomi maupun kesejahteraan itu terus untuk digaungkan dan sayang ketika pemerintahan di daerah tidak support terhadap pemerintahan di pusatnya itu. Iya, betul. Ini sudah bagus. Tinggal bagaimana tadi kita sama-sama sebagai warga negara yang baik, sebagai kaula muda yang baik. Ini versinya Cap. Bukan. Bukan. Kecapnya di bawah nanti. Wah ya kenapa? Enggak, ini serius Bang Faiz. Oh iya serius. Gua kayak ada hal yang beda dari pandangan gue sebelum Pilpres dan pasca Pilpres ditetapkannya Tapi pemilihan kamu di Pilpres kalah ya? Menang dong. Oh, menang. Menang. Saya juga menang kok. Terus ini di luar dugaan saya Bang Faiz, yang mungkin ya bukan berarti saya skeptis dengan Pak Prabowo, enggak. Cuman pada akhirnya ada kebanggaan tersendiri dari saya melihat progresivitas mungkin ya dan giroh kepemimpinan beliau inilah terlihat lah. Iya. Lebih berwibawa lah, lebih tegas karena emang background juga bekas militer ya. Itulah. Bukan bekas, mantan ya. Lawatan ke 6 negara yang begitu luar biasa, dan satu hal teman-teman yang kita akui dan kita banggakan ya, beliau memiliki kedekatan emosional yang luar biasa dengan
dengan negara-negara sahabat di Asia maupun di luar Asia gitu. Ini yang menjadikan momen di mana ke depan Indonesia bisa lebih maju di tangan Pak Prabowo. Begitu Bang Pais. Ini bukan ngecap rakyat Indonesia lah. Iya, maksudnya kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan betul Bang Pais. Benar. Melalui presiden terpilih. Nah, gitu. Begitu Bang Pais. Oke, pilkada lagi Bang Pais. Apa ini ya? Tadi kita evaluasi udah. Terus evaluasi KPU mungkin. KPU dan Bawaslu. Jangan senior kamu itu, Mas Akif. Kalau KPU kan udah ada di KPP, Pak. Oh iya. Kita sebagai rakyat hanya bisa menelisik hal apa aja nih yang mungkin bisa kita sodorkan sebagai evaluasi agar ke depan penyelenggara lebih baik, itu aja. Intinya kalau saya sih terakhir evaluasi KPU lah. Gimana caranya bisa meningkatkan partisipasi publik gitu lah. Dengan tingginya anggaran yang sudah digelontorkan oleh negara. Bagaimana caranya harus bisa mengedukasi dan mensosialisasikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sasarannya tentunya. Jadi KPU daerah, KPU Jakarta gimana caranya masif di masyarakat Jakarta, KPU Banten dengan masif di Banten. Ya, dan yang lebih penting pun Banten sih Pak ya. Lagi-lagi mungkin karena memang masih banyak pedesaan lah, masyarakat desa yang memang harus banyak diedukasi. Betul. Kan sayang, padahal di KPU itu ada dana sosialisasi Pak. Ada. Dana sosialisasi. Dan itu besar Pak? Saya nggak tahu ya. Oh enggak. Karena saya bukan penyelenggara, tapi teman-teman saya banyak yang memang banyak yang memang berkecimpung dalam penyelenggara. Ada PPS, PPK, Panwascam, pengawasnya lah. Bener. Dan saya tahu lah itu anggaran nggak sedikit. Iya. Yang jadi sayang kalau memang ya karena emang ini udah terlewat ya, udah lewat. Jadi ini catatan untuk komisioner selanjutnya yang akan datang. Gerakan-gerakan sosialisasi bersama dengan OKP, OKM dan sebagainya itu ya pangkas lah. Kurang efektif gitu tuh. Mending sekalian bikin edukasi, bikin video apa namanya yang memang mengedukasi bahaya serangan pajar itu ya. Bahayanya politik uang dan sebagainya. Lewat sentuhan apa namanya visual mistik lah gitu tuh. Visual mistik. Dengan disandingkan dengan dunia mistik. Biasanya masyarakat Indonesia itu minusnya di sana. Bener. Apalagi dengan hal, waduh bahaya nih kalau gua nerima uang serangan pajar kayak bakal begini. Jadi gitu tuh. Bahayanya di agama begini. Berarti di sisi lain bisa juga Bang Pais kalau misalnya tokoh agama dilibatkan untuk memang harusnya seperti itu. Dan saya lihat juga udah mulai apapun agamanya harus dilibatkan. Karena justru ya salah satu poin penting itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang memang punya peranan untuk bisa mampu mengedukasi masyarakat itu. Betul. Ya para pendeta, para ustadz, kiai, pondok dan sebagainya. Itu yang harusnya prioritaskan untuk dianggarkan dana sosialisasi lah gitu. Jadi gitulah. Betul. Harapannya Bang Pais? Enggak, tadi bercanda, mohon maaf. Harapannya Indonesia. Harapannya suksesnya terlaksana pilkada serentak ini. Pilkada sudah berjalan dengan lancar untuk di beberapa daerah. Harapannya masyarakat Indonesia bisa menerima apapun memang menjadi ketetapan. Bagaimanapun hasilnya, siapa yang menang, baik pilihan kita atau bukan, itu harus diterima dengan baik. Selama memang tidak menyalahi prosedur maupun aturan yang berlaku. Mungkin itu. Kita awal, saya apresiasi Bang Pais sebagai calon akademisi dan yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan Indonesia ke depan. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Oke teman-teman, kita singkat aja mungkin Bang Pais ya. Karena mungkin ya kita tutup. Tutup dengan apa? Oke, kita tutup dengan see you, goodbye. Oke. Terus tonton talk etifnya Marwan dan Pais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keset enggak?